Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang sudah berhadir hari ini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di Padi Learning Academic bersama Alumni Dinamika. Oke, acara bisa kita mulai, mulai ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kemungkinan masih banyak yang belum bergabung. Nanti bisa dilanjutkan kita opening dulu. Ya teman-teman, perkenalkan saya Tiwi Sartika yang akan memandu acara kita hari ini. Apakah teman-teman sekalian bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas ya. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang telah menyempatkan waktunya hari ini, malam minggu bersama Padi Learning Academy, kita mencari ilmu bersama. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan pemateri kita yang luar biasa, yang sangat sering berkecimpung dalam dunia acara. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah bergabung menjadi anggota, staff, dan lain sebagainya? Kalau ada, boleh raise your hand dulu coba. Mungkin di acara PON kemarin, atau wedding, atau acara apapun itu. Yang penting pernah jadian acara. Oh, masih malu-malu ya semuanya. Mungkin belum memanas nih karena belum masuk pematerinya ya. Oke, teman-teman, kalau begitu semoga materi hari ini bisa membuka wawasan teman-teman lagi tentang bagaimana sih acara itu, bagaimana sih anak acara itu, bagaimana sih tata cara kita bisa menjadi anggota atau mengikuti sebuah event dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bertemu dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seseorang yang sangat sering tergabung di dalam dunia acara. Bahkan sekarang sudah memiliki WO sendiri. Luar biasa ya teman-teman, yang awalnya dari staff menjadi pemilik WO-nya gitu. Kemudian beliau juga pernah tergabung di acara PON kemarin. Nah, itu kan PON besar-besaran ya. Langsung saja saya kenalkan pemateri kita hari ini ada Abangda Muhammad Taufikur Rahman. Kepada Abangda, boleh langsung kita mulai, Bang. Oke, apakah suara kau terdengar dengan jelas? Sangat dengar. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi. Kak Dewi, apa kabar sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bang Taufik sendiri gimana kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu ya, Bang. Alhamdulillah sehat Kak Dewi. Ini kira-kira suara ini kedengarannya cukup trouble atau gimana ya? Stabil Atau sih, kayak ada stabil. gangguan? Maksudnya ada kira-kira suara-suara tambahan nggak ada ya? Kalau sekarang clear, Bang. Oke, karena kebetulan maaf juga ya teman-teman. Aku ini lagi ada satu tempat yang cukup ramai, jadi aku takutnya suaraku agak apa ya kurang kedengeran gitu. Oke deh yang bilang suaranya noise, maaf ya Kak Kak Nurul ya. Ya, Bang, mungkin Nanti kalau ngomongnya bisa agak dideketin kali. deket ke mana nih Kak? Deket ke Maksudnya kurang agak jelas. dikencengin suaranya ya. Maaf ya, teman-teman. Oke, baik baik baik. Oke. Sebelumnya semuanya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita kenalan dulu di sini ya. Aku Taufik dan mungkin boleh langsung aja ke slide-nya. Kita mau kenalan dulu nih di sini sama teman-teman semua. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu ya sama teman-teman. Kalau misalnya hari ini kita tuh bakal ngobrolin tentang materi UO yang judul besarnya itu adalah bikin event bikin impact peluang besar itu untuk generasi muda. Jadi kita perlu pastikan dulu di sini teman-teman, itu pasti anak-anak muda ya pastinya ya. Oke, mana Bang Fadlan ya? Oke, coba Bang Fadlan di next slide Bang. Boleh di next slide Bang Fadlan.
Belum, belum. Belum banget. Belum Bang Suaranya termute, Bang. Halo, Bang Taufik, suaranya di mute. Udah? Sudah, tapi ada background sedikit nyanyi-nyanyi ya. Iya. Jadi teman-teman di sini kita kenalan dulu ya. Nah, jadi ini siapa sih? Gitu ya. Itu sebenarnya pernah nama aku Topik. Aku pernah menjadi official dalam beberapa event gitu ya, untuk konser namanya itu Glam Space, itu ada official. Lalu juga event bernama Putri Molo dengan Kata. Nah, kemarin sudah sempat komat yang itu yang kita undang Glam Space, itu kita undang Iqbal Ramadan dan juga kita teman-teman. Jadi itu aku sebagai leadnya di situ. Lalu juga beberapa event-event lainnya. Teman-teman bisa lihat sebagai event itu di Pekan Sumatera Utara, lalu juga LO di Provinsi Sumut, lalu banyak lagi event-event lainnya. Ya, teman-teman sedikit penjelasan dari aku yang ingin memberikan materi hari ini. Dan yang perlu kita apa ya teman-teman yang perlu kita pastikan sama-sama di sini. Sini aku aja cerita tentang sharing tentang pengalaman aku aja. Jadi pengalaman aku yang kalian. Dan kenapa pengen buat materi ini sampai materi ini karena aku merasa kita anak-anak muda itu punya potensi banget nih di dunia itu. Karena aku merasa kita tuh punya peluang dan itu sangat kuat dengan dunia anak muda. Kenapa? Nanti aku bakal jalan. Oke lanjut ke slide berikutnya Bang Fadlan. Kenapa sih gitu ya? Seperti itu powerful gitu. Kenapa itu powerful gitu? Itu adalah experience. Suara jelas juga tadi. Suaranya agak keredam, Bang. Jadi mungkin peserta juga pada nggak dengar. Aku pakai nggak usah pakai ini deh yang untuk Atau ada headset yang apa nggak, Bang? Biar sambil ngomong gitu. Ya, teman-teman mohon ditunggu sebentar ya, soalnya pemateri sedang mengalami gangguan. Ya, mungkin teman-teman sekalian yang peserta di sini sudah mengenal, ada beberapa yang kenal dengan Bang Topik, karena Bang Topik ini cukup terkenal ya, bisa kita bilang calon-calon influencer Medan gitu, dengan beberapa ribu followers. Sebenarnya Abang ini keren sekali, cuman sayangnya ada di bagian situasi dia sekarang. Sehingga materinya kurang tersampaikan dengan baik. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oh ya, selagi menunggu Bang Taufik, teman-teman mungkin yang sudah berulang kali mengikuti Padi Learning Academy sudah tahu ya, ini merupakan agenda rutin baru yang diadakan oleh Padi Learning Academy. Padi sendiri merupakan persatuan alumni Dinamika yang terdiri dari alumni-alumni Kru Dinamika, sedangkan Dinamika adalah lembaga pers mahasiswa yang bergerak pada bidang jurnalistik, Halo? penelitian, desain grafis, dan percetakan. Halo, sudah kembali Bang Taufik? Halo Bang? Sudah dengar nggak kali ini Kak? Udah jelas kan? Oke, jelas sekali. Semoga seterusnya jelas seperti ini ya Bang. Bisa dilanjutkan kembali Bang Taufik. Oke, baik. Aku lanjutin ya teman-teman. Jadi aku sambil ngomong, di sini akan ada tambahan suara-suara musik-musik. Mohon ampun, mohon maaf ya teman-teman ya, karena aku lagi di luar juga kebetulan. Dan aku bakal ngomongin tentang kenapa event itu powerful. Event ini tuh adalah sesuatu yang bersifat experience, teman-teman. Event itu
teman-teman pernah nggak sih ketika ikut konser gitu kan ya, ketika teman-teman pulang dari konser, teman-teman ngerasa kayak, ih konsernya tuh keren banget ya gitu. Teman-teman nggak pernah ngerasain feel yang teman-teman alami sebelumnya. Nah, begitu dengan event. Event itu adalah sifatnya sesuatu yang tidak pernah kita rasakan. Experience itu yang kita bagikan ke orang yang menonton acara kita. Baik itu konser, baik itu event komunitas, dan lainnya. Jadi, event itu adalah bersifat experience, pengalaman begitu. Dan event itu bisa ngubah banyak orang, mindset banyak orang, gitu ya. Dan event itu sangat impactful banget buat aku. Kenapa? Contohnya aku mau ngasih saran, mau ngasih apa ya, gambaran terkait yang pernah aku alami gitu ya. Aku buat event kemarin itu sifatnya itu namanya itu Glam Space Expo. Nah, kami buat event itu karena kami melihat terlalu banyak kemarin tuh konser di Kota Medan. Kami pengen membuat sesuatu yang berbeda. Kami pengen membuat itu event di mana yang datang itu bisa ngerasain juga talk show, lalu juga bisa ngerasain yang namanya eh, bazar. Nah, kita kumpulin semuanya di satu dan terciptalah event itu. Jadi experience yang pengen kita bagiin itu harus kita create dulu. Dan itulah yang membuat kenapa event itu sepowerful itu. Nah, itu teman-teman. Ini gambaran dulu buat teman-teman kenapa uh, aku mau ngasih tahu kalau misalnya event itu perlu buat kita untuk kenapa kita mau buat event, kita harus tahu dulu bahwa event itu sepowerful itu. Nah, next slide berikutnya Bang Fadlan. Nah, di sini aku juga ngelihat gitu ya, bahwasanya event ini tuh punya peluang yang besar untuk IO ini punya peluang yang besar untuk kita generasi muda gitu. Karena industri event tuh sama dengan industri kreatif gitu. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman tuh muda, bosan dengan kerjaan monoton, ini kan juga hal-hal yang kita rasakan ya. Sebagai anak-anak muda, kayak sering ngerasa bosan. Dan teman-teman punya penuh dengan ide liar gitu ya. Teman-teman perlu banget berkecimpung di dunia event. Karena data tren juga nunjukin ya teman-teman, kalau misalnya event IO itu ya, itu mulai berkembang setelah pandemi. Dan tadinya sebelum pandemi itu terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Tapi ketika sudah setelah pandemi, makin signifikan. Itu IO. Dan itu yang buat aku berpikir bahwasanya kita ini anak-anak muda perlu banget nih untuk ambil peran di dunia event gitu. Dan kenapa nih anak-anak muda itu unggul di IO? Karena kita tuh anak-anak muda pasti melek dengan yang namanya tren. Kita tahu banget tren yang lagi rame itu apa. Kita paham digital dan sosmed itu seperti apa. Kita juga pastinya lebih fleksibel dan juga adaptif ya. Dan aku pernah pada satu titik ya teman-teman, ini cuma contoh aja ya. Aku pernah main event nih. Terus isi di dalam event itu kebanyakan orang-orang yang cukup dewasa. Orang-orang yang lebih tua gitu lah daripada aku. Dan aku ngerasa di situ aku cukup di apa ya, cukup direndahkan gitu. Karena kayak anak muda bisa apa gitu. Padahal faktanya ketika aku mulai cobain gitu ya, aku malah banyak ngebantu hal-hal yang tadinya mereka kurang paham. Jadi menurut aku pada akhirnya mereka bilang gini ke aku, oh memang udah betul sih ya, memang harus anak-anak muda yang udah mulai ngambil alih dunia IO ini. Karena kalau teman-teman perlu tahu, dunia IO saat ini tuh banyak banget diambil oleh orang-orang yang sudah cukup dewasa daripada kita gitu. Dan untuk industri IO sendiri di Jawa itu udah banyak banget anak-anak muda. Tapi kalau di Medan itu masih sedikit banget guys. Masih sedikit banget. Jadi menurut aku aku udah jabarin di situ ya. Dari mulai kita tuh anak-anak muda, bosan dengan kerjaan monoton, aku jujur aja. Aku tuh berawal dari aku tuh kegelisahan aku tuh ketika aku bosan dengan pekerjaan yang gitu-gitu aja gitu. Lalu aku juga punya banyak ide-ide di kepala aku dan aku mulai belajar dengan dunia event. Nah, lalu slide berikutnya Bang Fadlan. Nah, di sini tuh bikin event ini bikin impact ya teman-teman ya. Kenapa begitu? Ini aku bicara soal teknis ya. Teknis ketika kita mau buat event. Kita mau jadi IO gitu ya.
teman-teman perlu tahu dulu tujuan event yang mau dibuat itu seperti apa gitu. Yang mau disampaikan ini apa nih gitu. Dari mulai apakah teman-teman di sini hanya mau punya event bersifat hiburan, ataukah dia edukasi atau awareness, teman-teman perlu tetapkan dulu kenapa dan apa tujuan dari event yang teman-teman mau buat. Nah, lalu kita kedua, ketika teman-teman udah tahu nih, oh aku mau buat event yang sifatnya itu hiburan, hanya menghibur anak-anak muda di usia sebegini, 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 begitu ya. Baru teman-teman bisa bahas tentang target audience gitu. Jadi gini, kita mau buat sesuatu itu kita harus punya dulu goals-nya. Goals yang kita pengen itu baru kita tentukan dengan market pasar yang kita pengen gitu ya. Nah, kita harus paham dulu nih siapa nih yang mau kita undang, siapa yang mau jadi target kita. Karena aku juga punya contoh nih ya. Aku pernah buat event ya. Aku tuh judulnya itu event aku tuh namanya Nostalgia Bermusik, teman-teman. Kalau teman-teman pernah tahu, event aku tuh gagal teman-teman. Karena aku tuh nggak membuat, aku punya ide gitu. Aku punya ide mau buat event yang temanya itu konser ala-ala klasik, tapi yang datang itu nanti anak-anak muda pakai-pakai baju klasik. Ternyata aku nggak sadar, aku nggak coba data dulu gitu. Kalau ternyata anak-anak muda di Medan pada saat itu ternyata tidak pengen itu. Nah, jadi teman-teman ini perlu dulu nih menggali dulu. Sebenarnya dengan goals yang teman-teman pengen buat, audiens dan market itu berapa besar? Lalu juga konsep yang unik. Nah, nyawa event itu harus punya wow factors. Event itu berhasil ketika event ini tuh beda dari yang lain. Tekankan itu ketika teman-teman pengen berkecimpung di dunia event, di dunia itu. Gitu ya. Dan jangan coba-coba berangkat ke step berikutnya kalau teman-teman nggak punya wow factor itu. Misalnya nih, teman-teman mau buat event konser, tapi nanti di dalam konsernya itu ada permainan anak-anak. Jadi tadi kita bisa kembali ke masa anak-anak gitu-gitu. Nah, jadi harus ada wow yang tidak punya dimiliki oleh event-event lain gitu. Nah, lalu yang nggak kalah penting ini menurut aku paling penting. Tapi sering banget dilupakan sama orang-orang yang mau create ataupun terjun di dunia event. Yaitu digital marketing. TikTok, Instagram, Reels, Twitter, itu semua bisa jadi magnet peserta. Peserta yang kita pengen itu harus bisa kita guide dengan yang namanya sosial media. Aku udah banyak lihat banget contoh-contoh event yang terlihat di awalnya kecil, tapi dia punya market yang besar ketika dia manfaatkan sosial media. Ini di sesuatu yang lebih impactful lagi gitu. Jadi teman-teman memang perlu banget yang namanya memahami dunia digital marketing. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah kolaborasi. Nah, ini juga poin yang nggak kalah penting. Gitu ya. Ini poin yang nggak kalah penting gitu. Karena kita tuh nggak bisa kemana-mana kalau kita nggak kolaborasi. Event itu bukan hanya soal tentang kita doang. Nggak. Event itu harus ada kolaborasi, teman-teman. Makanya aku buat juga yang berikutnya itu adalah eksekusi yang rapi dan matang. Nah, ide doang itu nggak cukup. Tapi harus dibarengi manajemen waktu dan juga tim yang solid. Jadi kita mau sebagus apapun meng-create sebuah event, kalau kita nggak punya tim yang bisa kita andalkan ya, tim yang bisa kita percaya, tim yang bisa kita bagi tugas, buat ini, event tuh nggak bisa jalan. Dan lagi-lagi itu pengalaman base pribadi aku. Dan aku punya pengalaman di mana aku punya tim yang cukup solid gitu ya. Semua ide yang aku tampung di kepala itu jadi satu kesatuan yang cukup bagus di dalam hasilnya nggak kaleng-kaleng. Untungnya benar-benar besar banget. Tapi ketika aku punya tim yang nggak solid, semuanya uring-uringan, jadinya mimpi-mimpi yang tadi mau dibuat di event itu jadi nggak bisa. Karena event tentang satu kesatuan. Dan ini next slide Bang Fadlan. Aku di sini mau ngasih tahu buat teman-teman juga tips buat kalian kalau misalnya mau berkecimpung di dunia info ya. Teman-teman di sini tuh perlu banget untuk mulai dari yang kecil. Nah, kenapa aku bilang mulai dari yang kecil? Karena aku pribadi pun sebelum terjun membuat event, aku tuh punya volunteer teman-teman. Aku tuh 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aku tuh terjun pertama kali itu volunteer event musik.
Dan aku seneng gitu. Aku seneng ngelakuinnya. Dan aku tapi memang mainan ini aku kasih tips ya buat teman-teman semua ya. Kalau kalian mau pengen sesuatu yang lebih besar, main main event dan terus segala macam ya. Kalian tuh jangan main di circle-circle yang hanya volunteer-volunteer aja gitu. Coba kalian dari ketika kalian jadi volunteer, kalian coba lihat gitu. Oh, walaupun bahasanya kayak cari muka ya. Tapi memang itu yang kita pengen. Kita tuh pengen kemampuan kita itu dikenal oleh orang lebih banyak, kita diajak lagi gitu. Dan itu yang aku terapin gitu. Aku menunjukkan gitu. Kak, aku bisa loh Kak untuk ini, aku bisa loh untuk ini. Dan ketika itu penyelenggaranya jadi kayak lebih aware sama aku. Jadi kayak, oh iya Fik ya gitu. Jadi lebih, nah kalau aku bermain hanya di lingkungan-lingkungan volunteer aja, aku nggak berkembang. Itu yang aku terapin ya teman-teman. Ya, itu mungkin bisa jadi, tapi jangan jadi cari muka juga ya. Kita memang punya kemampuan gitu. Jadi dari yang kecil-kecil gitu ya, volunteer, ataupun teman-teman buat event komunitas, bener-bener maksimalin gitu ya. Itu adalah titik awal untuk buat IO yang lebih besar. Lalu juga bangun networking ya. Dunia IO itu adalah dunia kenalan, dunia relasi. Jadi ini penting banget. Kalau kalian nggak punya relasi yang cukup, makanya aku tadi bilang, kalau misalnya aku dari awal volunteer, aku main-main sama yang kru-krunya gitu. Aku membangun relasi dulu di situ. Jadi kalian jangan coba-coba membuat event gede hanya dengan modal yang kalian punya gitu ya. Tapi kan nggak punya relasi. Habis gagal, event kalian bakal gagal. Jadi bangun dulu relasinya. Karena kalau kalian udah punya relasi yang kuat, apapun yang kalian buat, kalian itu punya plan-nya jadinya. Gitu loh. Lalu juga asah skill kreatif manajemen. Um, Bermain event itu kita juga perlu belajar yang namanya desain, lalu kita juga perlu belajar yang namanya negosiasi vendor. Dunia event tuh erat dengan yang namanya dunia vendor ya teman-teman. Vendor di sini tuh banyak banget. Kita mau buat event konser misalnya, kita perlu kenalan dengan yang namanya vendor panggung, vendor musik gitu ya, instrumen dan lain-lain. Jadi kita harus punya kenalan-kenalan itu untuk bisa bermain di dunia event ini. Dan dari semua itu, teman-teman buat portofolio yang rapi. Gitu. Kolaborasikan ini boleh, tapi dibuat dulu portofolionya yang cakep. Testimoni dari klien ketika teman-teman berhasil buat event itu. Dan ini dan itu bakalan membuat event tuh lebih impactful gitu karena teman-teman udah punya portofolio tadi dan testimoni dari orang itu adalah sumber kekuatan teman-teman untuk lanjut di dunia event. Dan di sini juga aku buat mental tahan banting ya. Memang betul banget ya. Ini balik lagi ke pengalaman aku gitu. Ketika aku main event pertama kali gitu, aku awal-awal, aku sering dimaki-maki gitu. Kayak aku dianggap kayak, ih, nggak bisa kok nggak usah ikut lagi kalau di event. Udah, kok keluar aja, kok cabut aja gitu. Bahasanya tuh kasar banget guys. Jadi orang-orang di event tuh nggak ada yang sakit hatian. Karena kita tuh terbiasa dengan mengatasi problem solving yang cepat. Harus cepat gitu. Nggak bisa yang kayak, aduh dia kenapa ya ngomong sama aku kayak gitu. Oh nggak bisa. Kita di event tuh harus cepat. Pertukarannya cepat. Nggak bisa lambat gitu. Baik segi konten, persiapan, marketing, progres semuanya itu harus cepat. Jadi nggak ada waktu untuk kita mikirin perasaan orang lain. Makanya aku bilang orang-orang yang bermain di IO itu harus punya mental tahan banting. Nah, itu sih teman-teman yang aku saranin ya ke teman-teman semua untuk memang pengen berkecimpung di dunia IO tadi. Dan mungkin karena ini juga aku merasa situasinya nggak kondusif ya, jadi aku emang agak percepat ya teman-teman ya. Untuk berikutnya, slide berikutnya Bang Fadlan. Nah, jadi di sini aku punya kata-kata yang aku selalu terapin ya. Ketika aku mau buat event. Anak muda itu punya energi, punya kreativitas, tapi jangan tunggu nanti untuk mulai. Karena dunia event tuh berkembang cepat banget. Nah, itu dia. Kalau kamu punya ide gila, justru itu yang dicari klien sekarang. Jadi, lewat kata-kata aku ini, bahwasanya
jangan terlalu banyak nunda ya. Ketika kalian emang teman-teman yang hadir di sini pastinya punya pemikiran untuk buat event. Jadi ketika teman-teman pengen punya event, pengen buat event, ide-ide yang teman-teman sudah ada tadi yang aku jelasin di awal, itu langsung dibuat dalam satu portofolio yang rapi ataupun proposal yang rapi, teman-teman udah mulai cari gitu. Kolaborasi-kolaborasi yang teman-teman pengen ajak. Gitu. Jadi ketika itu berjalan, nantinya udah saatnya teman-teman cari klien. Klien yang aku maksud di sini itu adalah investor. Karena event yang kuat, event yang solid itu harus punya investor yang kuat. Dan aku harus kasih saran sama teman-teman ya. Ini terakhir sebelum aku tutup. Kalau teman-teman bermain event dan teman-teman mau punya investor, cari investor yang sistem penanaman modalnya itu tidak membuat kita harus membayar di akhir. Kita harus bagi hasil. Jadi kalau eventnya gagal, tidak ada yang perlu dibagi. Nah, ini yang perlu teman-teman catat. Jangan sampai kejadian kayak aku buat event, aku sistemnya pakai bunga. Jadi event itu gagal atau tidak, aku harus bayar. Jadinya kemarin tuh aku nggak, itu kesalahan aku. Jadi aku nggak mau teman-teman yang mau buat event gitu ya, yang kerjasama yang merugikan kalian gitu. Kalian harus pintar-pintar juga gitu. Karena investor tuh dia punya duit, dia punya banyak duit. Jadi kita harus punya ide yang bagus aja maksimal, dia rela buang uangnya untuk brand awareness dia sendiri gitu. Itu sih dari aku. Mungkin karena situasi dan kondisi yang lagi kurang kondusif ya. Kalau aku sebenarnya kalau mungkin lagi dalam tempat yang lebih enak, mungkin obrolnya lebih enak ya. Karena ini aku lagi di tempat yang rame banget. Karena aku juga lagi ada kerjaan di sini. Ngebuat jadinya aku nggak bisa terlalu fokus dalam menyampaikan materinya. Mungkin ini aja dari aku, Kak Tiwi. Aku kembalikan ke Kak Tiwi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih banyak pemaparannya Bang Taufik, pemaparan yang sangat-sangat luar biasa seperti biasanya. Ya, jadi teman-teman, nah dari pemateri tadi dapat disimpulkan ya, kalau teman-teman ingin berkecimpung di dalam dunia event, kita harus bermental baja, artinya kita nggak baperan, kalau misalnya dievaluasi dan sebagainya. Karena event itu nggak bakalan jalan kalau kita nggak ada pesertanya. Jadi kalau misalnya buat event, berarti kita harus berani dengan resiko yang ada. Kedua, kemungkinan kita juga bisa harus mencari investor yang baik, yang artinya sama-sama menguntungkan atau sama-sama tidak dirugikan, seperti itu ya. Selain itu, jika sudah tergabung di dalam sebuah event atau menjadi anggota, teman-teman bisa tetap berteman dengan teman-teman di satu event yang sama. Dan dari teman-teman itu kita bisa mendapatkan relasi yang lebih jauh lagi seperti Bang Taufik tadi. Kalau misalnya Bang Taufik sudah tidak diragukan lagi, kayaknya di setiap event pasti ada Bang Taufiknya gitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, boleh ketik dulu di kolom chatnya. Nanti bakalan aku bakalan aku bacain. Oke teman-teman yang mau bertanya mungkin kalau misalnya mau ngomong secara langsung boleh langsung raise your hand. Tapi kalau misalnya aduh agak malu-malu nih Kak, boleh diketik aja gitu. Ya teman-teman, kira-kira ada yang ingin bertanya? Ada? Nah, selagi menunggu nih dari teman-teman yang lain, Bang, bisa nggak sih Bang kasih tips dan trik gimana sih cara kita lulus menjadi anggota? Karena saya juga beberapa kali ikut event dan beberapa kali ditolak juga ya, nggak bisa langsung aku dapat gitu, nggak bisa. Mungkin ada tips dan triknya, Bang? Oke. Ini memang pertanyaan yang sering banget. Sebenarnya abang itu nggak rame karena orang-orangnya biasa itu. Biasanya banyak banget yang nanya kan. Kayak mana sih kita biar jadi volunteer atau kita harusnya banyak dong yang datang yang join. Jadi buat kalian datang ini dengerin ya. Jadi buat kalian semua, ini suaranya jelas nggak Dewi? Agak redam dikit, Bang. Gimana kalau misalnya biar jelas kayak tadi caranya? Lupa lagi, tapi suaranya jadi nggak dengar ya. Ya. Ya teman-teman, selagi menunggu Bang Taufik, mungkin boleh disiapin nih pertanyaannya.
Cukup menarik ya dunia event ini. Dan untuk ininya juga menarik teman-teman. Apa tuh namanya gajinya ya. Waktu di PON kemarin cuma 1 hari lumayan tuh saya. For your information aja. Jadi enaknya jadi anak event kayak gitu. Mungkin Bang Fadlan pernah tergabung di dalam sebuah event. Halo, Oke, sudah sudah jelas. kembali ya kalau dari kita. Oke, Bang Taufik bisa dilanjutkan. Oke. Jadi buat teman-teman semua kalau memang pengen terjun di dunia event gitu dan atau basicnya lah dulu ya volunteer gitu ya. Ini penting banget ya. Biasanya orang yang buat event itu dia tuh harus lihat CV itu kelihatan banyak guys. CV kita tuh harus kelihatan kelihatan padat. Jadi kalau misalnya kita tuh ya, karena aku juga udah biasa nyeleksi nyeleksi apa namanya ya, apa namanya CV-CV orang. Kalau misalnya mau event gitu kan, karena saking banyak ya guys. Biasanya tuh kalau misalnya event tuh yang daftar bisa 500, 600. Kita nggak mungkin ngecek satu-satu banget, nggak mungkin. Pasti kita tuh acak dan juga pastikan ketika dicek pertama kali, teman-teman harus pakai CV kreatif. Jangan pakai CV apa sebutannya itu ATS ya. Jangan pakai CV ATS teman-teman. Kalau dia sifatnya event, biasakan itu pakai sifat CV kreatif. Dan fotonya tuh santai aja, nggak usah yang gimana-gimana banget. Tapi pastikan fokus ke pengalaman teman-teman aja. Baik itu ketika sekolah, ketika kuliah. Kalau misalnya ada yang bilang, Bang, aku nggak punya pengalaman, gimana dong? Aku tuh pengen. Jujur sulit. Karena emang kalau di 2022 gitu ya, awal-awal banget, itu memang pengalaman nggak apa-apa, nggak terlalu dibutuhin. Tapi sekarang teman-teman, memang persaingan tuh udah mantep, udah gede banget gitu. Dan memang udah banyak banget orang-orang yang memang punya CV yang bagus-bagus dan punya pengalaman yang bagus-bagus gitu. Makanya orang buat event tuh nggak mungkin apa namanya ya, dia itu pilih. Tapi ada sih, tergantung eventnya ya. Beberapa event tuh emang kalau nge-hire volunteer itu kayak yang apa namanya ya udah nggak perlu ada pengalaman gitu ya kak. Tapi itu sedikit banget guys. Memang kebanyakan event-event ini tuh ya kalau ini apa mau bongkar aja ya. Memang dia tuh cari yang udah punya pengalaman. Makanya tuh ketika kalian buat CV pertama CV-nya harus CV kreatif jangan ATS. Kedua, memang harus punya banyak pengalaman. Buat aja di situ. Fokusnya tuh di pengalaman teman-teman gitu. Misalnya buat aja kayak jadi anak acara di event ini, event-event organisasi kampus gitu-gitu nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Tapi kelihatan banyak penuh gitu. Lalu juga prestasi-prestasi gitu ya, pengalaman magang itu emang harus penuh. Itu yang buat abang dulu awal-awal langsung di klik gitu. Nah, sembarinya berjalannya waktu, kita akan terus perbaiki CV kita sampai pengalaman yang kita buat tuh benar-benar yang cakep-cakepnya gitu. Jadi memang dari awal emang harus CV itu emang harus penting banget gitu. Dan ini juga aku nggak mendeskripsikan siapapun. Tapi emang teman-teman kalau kita main event, penampilan itu nomor satu guys. Penampilan itu nomor satu. Jadi bahkan aku sendiri aja sekarang jarang main event. Karena aku ngerasa aku kayak gemuk, aku kayak kurang memperhatikan penampilan. Jadi aku kayak, mungkin karena udah punya fokus lain ya. Tapi kalau yang masih muda-muda gitu ya, penampilan itu perlu banget. Bahkan memang harus, nggak harus, nggak, bukan cakep ya. Tapi itu enak dilihat aja gitu. Kita kayak berpakaian rapi gitu ya. Punya identitas dalam berpakaian. Itu perlu banget. Karena aku ngelihat sih kayak gitu ya. Ketika di dunia event gitu, volunteer tuh emang kayak wow. Oke gitu penampilannya. Bukan berarti harus yang mahal-mahal, enggak. Tapi yang penting enak dilihat aja. Ketika kita berpakaian itu, orang-orang punya identitas gitu dalam pakaian kita. Itu sih saran dari aku KTW. Makasih. Oke, Bang Taufik. Jadi harus banyak ya pengalaman-pengalaman kita. Nggak mesti di event, bisa jadi di kampus dan sebagainya. Ya tadi Kak Putri, silakan bertanya Kak Putri. Apakah Kak Putri masih berada di ruangan? Semuanya Oke, masih ternyata. Bang Fadlan mungkin boleh ditampilkan, Bang. Oke, ada tampil. Silakan Kak Putri. Perkenalkan namanya dulu dan asalnya dari mana ya, Kak? Oke. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau ngucapin untuk tim yang udah Sebentar, buat Bang Taufik, ya. mungkin bisa di-mute dulu Bang, suaranya biar kedengaran suara Kak Putrinya. Oke, silakan Kak Putri dilanjutkan ya. Oke, sebelumnya aku mau mengucapin makasih banyak untuk tim yang udah buat seminar dengan judul yang menurut aku ini nggak banyak orang bahas ya, apalagi untuk free ya. Aku mau ngucapin makasih banyak karena alhamdulillah Putri juga berkecimpung di bidang yang ini gitu. Tapi Putri itu sebenarnya kayak lebih ke MC dan juga wedding singer, Kak. Ini nggak jauh-jauh dari dunia event organizer kan, dan Putri ya udah jalanin ini kan udah lama juga, dari sekitar 2022 gitu kan sampai sekarang. Nah, tapi Putri kan lebih banyak mainnya tuh di wedding ya, otomatis gitu. Dari segi MC terus juga wedding gitu, terlibat lah di event-event gitu. Ya pasti adalah rasa ingin membentuk punya IO sendiri gitu kan. Jadi pertanyaan Putri, kalau misalnya Putri mau membangun IO dari awal, otomatis kan mesti dalam jumlah tim yang kecil tuh, pasti mungkin sekitar 4 orang gitu. Itu gimana cara nyari timnya? Adakah kriterianya? Terus nggak muluk-muluk ya, pasti kan kalau misalnya temen diajak itu kan pasti langsung nanya berapa fee-nya gitu kan. Terus itu pembagian fee-nya berapa gitu per tim gitu untuk pemula gitu. Dan kalau misalnya di awal kan apalagi belum ada portof nih, belum ada portof misalnya temen atau saudara tuh misalnya ngadain acara wedding gitu kan, kita otomatis mengajukan diri sebagai exposure lah gitu kan, kita latihan dan mereka juga mendapatkan benefit gitu. Itu gimana Kak menentukan price list untuk timnya dan nyari teman-temannya gitu sih. Makasih. Sama-sama, terima kasih Kak Putri, pertanyaan yang sangat menarik ya ini, berawal dari tergabung di WO hingga ingin membentuk WO sendiri. Nah, ini kejadian seperti Bang Taufik. Bang Taufik, bisa dijawab Bang Taufik, silakan. Oke, siap. Jadi begini ya Kak Putri ya. Kalau membuat event, ini event ya berarti ya, event atau WO gitu ya, atau Kak Putri. Yang paling penting ini tuh Kak Putrinya dulu. Kak Putri ini harus ngeset dulu tadi yang aku bilang, goalsnya ini apa gitu. Kak Putri ini mau buat seperti apa, gambarannya itu harus jelas. Harus dari mulai tujuannya, marketnya, apa namanya, dalam jangka waktu setahun itu mau seperti apa, lalu juga modalnya itu bagaimana gitu ya. Nah itu harus jelas dulu dari pihak Kak Putrinya dulu. Nah, kedua ini memang aku tekankan kan tadi juga, kalau kita mau buat sebuah event gitu atau IO, WO apapun itu, kita harus punya tim. Itu harus punya, kita harus kolaborasi. Itu wajib. Itu penting ya. Jadi kita mau kolaborasi ini juga jangan sama sembarang orang ya. Orang yang mau kita ajak kolaborasi, ketika kita paparkan yang kita pengen buat tadi, si orang ini harus klik dulu sama visi dan misi kita. Gitu. Kakak jangan melangkah jauh kemana-mana kalau kakak punya tim yang nggak solid. Kakak jangan pernah melangkah jauh mau buat ini, itu, dan itu. Kalau tim yang kakak sudah punya ini nggak sepemikiran sama kakak. Aku punya pengalaman ya, aku ketika punya tim yang dari awal udah money oriented, hasilnya pasti nggak baik. Gitu. Memang kita nih harus punya tim ya, yang dari awal ngeset goalsnya itu tuh nggak tentang uang, tapi tentang pengalaman. Kita nggak bohong ya, kita juga butuh uang. Tapi eh, kita cari dulu nih pengalamannya dulu. Kita belajar dulu nih bersama-sama. Ketika kita udah dapetin, oh ini, oh udah klik nih, oh gini caranya. Gitu. Uang tuh bakal datang sendiri guys. Tapi jangan kalau dari awal udah apa ya segmentasinya itu uang ya, itu nggak bisa. Karena gini, kita bukan investor guys. Kalau teman-teman investor, teman-teman udah bisa ngomongin tentang uang di sini. Karena kalian pemodal gitu. Tapi kalau lah teman-teman di sini hanya punya base-nya itu mimpi, ide, hanya pengen membuat sesuatu yang berkembang, dari awal goals-nya jangan tentang uang gitu. Uang itu biarkanlah nanti berjalan ketika orang-orang udah mulai percaya nih untuk pakai jasa kalian. Jadi Kak Putri jangan sampai punya tim yang dari awal orientednya itu udah uang. Gitu ya. Baru ketika ini sudah dapat nih timnya cocok gitu ya.
baru plan yang Kak Putri buat di-combine sama plan yang mereka pengen buat. Ketika ini dicocokin jadi satu, di-delete, teman-teman baru cari investor. Kalau dia sifatnya IO, itu memang butuh investor ya. Karena kalau teman-teman nggak punya investor, teman-teman harus punya modal. Aku sih bilang jangan pakai modal dari uang kalian, guys. Sulit, sumpah, karena bakal hangus. Tapi kalau teman-teman punya ide yang bagus, teman-teman cari punya proposal yang cakep, teman-teman cari investor yang keren, yang bisa nerima ide teman-teman, hasilnya juga akan lebih mantap. Karena ketika kita ngerjain itu uang orang yang kita pengen usahain untuk kembalikan modalnya dan hasilnya. Tapi kalau dari awal udah pakai uang kita ya, apalagi misalnya nih, timnya 4 orang yang modalin 1 orang, pasti jadinya tunjuk-tunjukkan ya. Akan ada ketimpangan gitu. Jadi itu kalau IO. Tapi kalau dia sifatnya WO, nggak butuh modal menurut aku ya, karena aku juga buat WO. WO tuh yang penting relasi aja. Teman-teman buat dulu yang namanya desainnya gitu ya, price listnya, tinggal di-share aja ke keluarga, teman gitu kan ya. Paling yang dibutuhin itu cuman apa tuh intercom atau apa sebutnya hati, itu aja paling yang dibutuhin. Rundown untuk MC gitu ya, itu aja gitu. Kalau untuk WO ya menurut aku. Tapi yang penting itu tadi dari awal punya timnya satu visi misi sama kamu, dan kalian punya goals yang sama. Kalau di sini sifatnya mau belajar berkembang bareng-bareng. Itu sih dari aku KTW. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Taufik atas jawabannya. Jadi kalau misalnya mau buat IO, mending cari investor. Tapi kalau WO, bisa dimulai dari kita share flyer-flyer WO yang mau kita buat. Seperti itu ya Kak Putri. Apakah sudah menjawab Kak Putri? Sudah Kak, makasih banyak ya. Sama-sama. Ya teman-teman, selain Kak Putri mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Saya Saya, silakan. Ya silakan Kak Laila. oke, terima kasih atas kesempatannya dan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bang Taufik. Nah, sorry Kak, nggak bisa off cam, on cam. Baik. Oke, terima kasih pemaparannya yang sangat menarik dan juga bagus. Nah, di dalam pembuatan event ini tentu kita membutuhkan skill komunikasi yang baik atau kepercayaan diri. Nah, saya di sini termasuk tipe yang belum memiliki kepercayaan yang tinggi dan juga public speaking yang belum terlalu bagus dan skill komunikasinya belum terarah gitu, Kak. Nah, bagaimana tips dan trik dari Bang Taufik? Dan kan di sini tadi Bang Taufik juga menyampaikan bahwa di dalam event ini kita harus mau belajar desain. Saya masih bingung untuk mulai belajar desain itu bagaimana ya Bang? Dan juga katanya di sini tips dan trik itu harus memperbaiki pengalaman. Apakah kalau jadi anggota aja itu mempunyai peluang yang besar untuk bergabung ke dalam event? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Laila. Ya, kepada Bang Topik saya silakan. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kita, Bang? Baik, siap Kak Tiwi. Tadi bicara soal public speaking ya. Aku selama jabarin materi aku nggak ada bilang tentang public speaking ya. Walaupun kita memang perlu public speaking, tapi menurut aku ketika kita membuat event, iya perlu public speaking, tapi nggak sepenting itu kok. Makanya aku bilang, karena aku udah punya lihat gitu ya teman-teman aku gitu. Dia nggak terlalu punya public speaking yang bagus, tapi dia uh, finance-nya bagus gitu ya, desainnya bagus gitu. Jadi itu tentang satu kesatuan teman-teman. Bukan aku bilang harus mampu public speaking doang, enggak ya guys, enggak banget gitu. Tapi kalau misalnya, jadi itu yang tadi aku bilang perlu tim, perlu kerjasama, perlu rasa saling percaya, perlu saling membangun. Jadi jangan bicara soal hanya bicara tentang public speaking doang. Begitu juga dengan desain tadi ya. Cuman memang ya Kak siapa tadi namanya Kak Laila ya. Memang ada bagusnya kita paham dasar-dasarnya semua. Macam aku tuh public speaking aku belajar karena aku juga komunikasi jurusannya. Kalau aku belajar desain tuh aku belajar dari Canva, dan aku emang pengen belajar aja gitu. Aku cari tahu gitu workshop. Intinya mau belajar guys.
jangan males gitu. Karena kalau kita memang dari awal udah males, uring-uringan, susah gitu. Makanya emang harus eh, dibiasain. Terus tadi aku dengar bicara soal tentang anggota ya. Justru aku sendiri berasal dari anggota, tapi aku nggak mau stuck sebagai anggota doang gitu. Aku pengen aku mau-create sesuatu gitu. Jadi Kak Laila ini harus dari awal udah punya kesadaran dulu nih. Kak Laila ini memang mau jadi anggota aja, atau emang pengen buat event gitu. Pengen menjadi create-nya, menjadi orang yang ngelit. Kalau kakak udah punya kepikiran ke sana, kakak baru boleh lanjutin step yang aku bilang tadi. Tapi kalau kakak sebenarnya emang tenang, sudah tenang dengan dunia anggota aja gitu ya, anggota desain, anggota acara gitu ya, itu nggak akan pernah bisa lanjut ke step berikutnya gitu, karena dari hatinya sendiri nggak punya rasa untuk pengen ke situ gitu. Jadi itu sih Kak, bicara soal anggota, aku juga dulu anggota gitu, tapi aku ketika jadi anggota aku ngeliat gitu potensi-potensi yang bisa aku kembangkan gitu. Aku nggak yang pasti, nggak jago banget di semua lini, tapi aku belajar satu-satu. Ketika aku pelajari, makanya aku juga di situ ada bilang dari awal kita harus all rounder gitu. Kita harus bisa bahas, ketika kita belajar finance kita bisa, ketika belajar tentang public speaking bisa, tapi pelan-pelan apa basic-basic aja gitu. Kayak yang harus jago semua, karena kalau kita nggak tahu nanti kita bisa diakal-akali orang juga. Jadi tahu tapi jangan yang paham-paham banget, nggak perlu gitu. Jadi belajar dengan tim itu bakal saling backup satu dengan yang lainnya. Itu sih dari aku Kak Siwi. Iya, yang kedua tadi Bang, kalau misalnya sama sekali nggak punya pengalaman, itu bisa diisi bagaimana ya Bang? Bisakah diisi, maksudnya pengalaman yang berkecimpung di dalam acara gitu, bisa nggak diisi pengalaman yang lain untuk menarik yang milih kita gitu? Uh, daftar terus sampai teman-teman dipilih, gitu aja sih yang mungkin aku bisa bilang. Mungkin kalau dari awal teman-teman mau daftar anggota pun nggak dipilih-pilih gitu ya, harus daftar terus, daftar terus, daftar terus. Karena aku lihat banyak banget teman-teman aku kemarin di PON ya, itu tuh mereka tuh nggak punya pengalaman banyak kan, tapi mereka nggak pantang semangat gitu. Kayak aku cuma pengen Bang, aku pengen belajar gitu. Jadi nanti bakal ada yang klik, karena aku juga udah banyak banget ngeliat orang-orang yang udah males, bahkan ada kayak kata-katanya, ala nanti yang dipilih itu ajanya gitu kan. Padahal enggak guys, kalian yang mungkin yang udah stop di awal gitu, kayak memang harus daftar terus gitu, harus coba terus gitu. Tapi mah aku nggak bisa ngerasain sih, karena aku alhamdulillahnya daftar pertama kali langsung kepilih sebagai volunteer, jadi aku nggak tahu emang rasanya ditolak itu gimana gitu. Oh sombong, tapi memang teman-teman, aku bukannya gimana ya, memang ya kita ketika kuliah memang kita tuh emang harus sih, aku bukannya bilang yang lain itu nggak perlu, tapi menurut aku organisasi komunitas itu perlu banget guys, untuk ngebantu kita ngebangun nge-branding kita ketika kita di luar. Aku pertama kali keluar itu aku yang kebawa itu background aku di komunitas organisasi aku, dan aku langsung diterima gitu. Aku pernah handle event sebagai manajer acara di komunitas dan organisasi itu gitu, dan itu sangat ini di dinamika gitu, dan emang itu langsung apa ya, mereka tuh langsung lihat itu gitu. Jadi emang mereka pun sebagai pembuat event itu nggak pengen ngambil resiko, karena banyak banget guys, ini aku juga bicara soal fakta di lapangan, banyak banget memang orang-orang yang tidak punya skill gitu ya bahasaku, memang ketika datang memang banyak kan tuh kayak diem, pengen diarahin. Nah padahal aku tadi udah bilang kan ya, event tuh sifatnya cepat gitu, nggak bisa kayak nunggu gitu, harus cepat. Ayo apa kamu udah ngerjain apa, kamu gimana gitu. Nah sementara dia lambat gitu. Nah jadi nggak apa-apa teman-teman nggak punya pengalaman yang terlalu banyak, tapi ketika di situ teman-teman tuh harus kelihatan percaya diri dan siap eksekusi gitu. Jangan yang kayak, oh ya aku baru nih, maaf ya aku harus harus begini, jangan gitu, harus percaya diri. Itu sih Kak Tiwi, Sinian. Ya, terima kasih Bang Taufik. Pertanyaan yang pertama tadi nggak public speaking nggak terlalu penting. Yang penting kita berkecimpung ya di dalamnya, maksudnya aktif gitu dan inisiatif. Yang kedua mungkin bisa terus mendaftar gitu ya Kak Laila. Oh ya, kalau misalnya Kak Laila ingin meningkatkan rasa percaya diri di public speaking, nanti bisa belajar langsung nih sama Bang Ahmad Fadlan karena dia public speaker Medan ya.
Begitu Kak Laila, apakah sudah menjawab Kak Laila? Sudah, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih, Bang Taufik. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, satu penanya lagi, kira-kira ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri diskusi hari ini? Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sudah cukup? Oke, sepertinya sudah menjawab penasaran semua peserta ya. Ada beberapa peserta di dalamnya. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan dari pemateri kita yaitu tentang menjadi anak event atau mau bikin event gitu. Jadi teman-teman semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita bisa menjadi wawasan baru, ilmu baru untuk kita semua ya teman-teman. Atau di kemudian hari nanti bisa ikut, teman-teman yang di sini bisa ikut event-event luar biasa kayak SEA Games, PON mungkin, dan lain sebagainya. Kalau di PON kemarin saya banyak bertemu teman-teman yang tergabung di dalam SEA Games dan itu keren-keren sekali. Kita bisa bertukar relasi atau bertukar ilmu dengan teman kita. Jadi begitu teman-teman, kalau mau jadi anak event kita harus inisiatif, harus berani, dan harus mencoba terus kalau belum punya pengalaman. Mungkin itu saja. Apakah kita perlu untuk berfoto dulu Bang Fadlan? Oke, sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu ya dengan pemateri kita yang luar biasa ini, anak event sekota Medan. Oke, untuk foto bersama mungkin bisa di-lead langsung oleh Bang Fadlan. Teman-teman di sini boleh open kameranya dulu ya sebagai Ya. dokumentasi. Tapi katanya aku juga mohon maaf ya buat teman-teman kalau misalnya suara aku agak noise gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, aku boleh banget ya. Karena ini teman-teman udah hadir di sini, mungkin ada yang belum jelas tentang event dan segala macam. Teman-teman boleh follow IG aku, Taufik Raya 17. Nanti aku bakalan balesin deh kalau ada yang mau nanya. Karena aku seneng banget nih kalau ada orang-orang yang emang pengen buat event gitu. Karena aku seneng aja gitu. Karena aku juga awalnya kayak teman-teman gitu kan pengen sharing bareng, belajar bareng gitu kita. Jadi kalau ada yang mau belajar, boleh nanti follow aja IG aku, Taufik Ray 17. Oke? Ya, oke. Jangan lupa juga ya teman-teman. Nah, dari materi kita hari ini mungkin bisa ditambahkan ke CV. Pernah menjadi peserta di Padi Learning Academic tentang bikin event. Nah, itu kan bisa dapat satu ya CV-nya. Oke, teman-teman, yang lain boleh on cam dulu. Semuanya lihatkan wajah-wajah kita yang good looking ini, yang siap untuk menjadi anak event. Ya, boleh di-open kameranya dulu. Ada Bang Ahmad Jaya, Kak Adila, Bang Fahri, Kak Ismi, Bang Dedi, Kak Yulita, Kak Laila nggak bisa on cam ya, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, bisa di on cam kan dulu kita untuk dokumentasi. Nanti boleh di-tag langsung ke Padi atau ke akunnya Bang Taufik Rai 17 ya. Kalau mau ke akun saya juga boleh, TWSRT. Nanti Oke, Wisartika Bang. juga bisa. Yes. Oke, Bang Fadlan udah bisa dihitung, Bang? Ada berapa slide ya kira-kira? Oke, di sini ada satu slide. Jadi kita ambil 3 kali barangkali ya. Oke, silakan berikan gaya terbaik kalian, teman-teman. Oke, untuk yang pertama. Satu. Benar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua ganti gayanya. Satu, dua, tiga. Baik. Oh, Bang Rizky Putra belum nampak nih. Sekali lagi Oke, ya. baru masuk. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Jangan lupa dibuat story ya dan tag Instagram Padi, pembicara dan moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fadlan, terima kasih teman-teman. Semoga materi hari ini menjadi ilmu baru yang bagi kita dan kita bisa ikut event-event yang luar biasa kayak event konser, WO,
PON, SEA Games, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kata. Terima kasih sudah waktu malam minggunya. Kita pause dulu ya malam minggu bersama Sang Terkasih kita untuk mencari ilmu dulu. Terima kasih teman-teman. Saya Tiwi Sartika. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke. Yang mau keluar sudah boleh keluar ya.